Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Selamat beraktivitas di hari Selasa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu. Semoga kalian baik-baik saja. Nah, sebelum Bu Novi melanjutkan materi kita masih di tema 4, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, kita lanjutkan ya anak-anak. Masih di tema 4, globalisasi. Subtema 2, globalisasi dan manfaatnya, pembelajaran 4. Muatan bahasa Indonesia kompetensi dasar 3.2 dan 4.2 yaitu menemukan informasi penting suatu teks dengan menjawab pertanyaan. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah sekilas membahas tentang menemukan informasi penting dengan cara seperti apa. Nah, di sini juga bisa di pembelajaran keempat, selain kita mencari informasi penting, bisa menggunakan kalimat tanya atau menjawab dengan pertanyaan. Nah, setiap teks eksplanasi selalu memuat informasi penting di dalamnya. Jelas ya, pasti sebuah teks, khususnya teks eksplanasi, pasti ada informasi penting yang ada di dalam teks atau dimuat di dalam teks. Kemudian, kalian dapat menemukan informasi penting tersebut dengan cara membaca sungguh-sungguh, membaca dengan baik, membaca dengan saksama, membaca dengan sungguh-sungguh atau dengan teliti. Itu salah satu cara agar kita dapat menemukan informasi penting dalam sebuah teks eksplanasi. Setelah membaca keseluruhan isi teks, kalian dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang teks. Nah, jadi setelah kalian membaca dengan sungguh-sungguh, kalian membaca keseluruhan isi dari teks, kalian juga dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang teks atau yang berhubungan dengan teks tersebut. Untuk memudahkan kalian mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kalian buatlah pertanyaan menggunakan kalimat tanya yang sudah atau sering kita bahas. Kalimat tanya itu kata tanya itu berupa apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Itu adalah contoh dari kata tanya yang bisa kalian gunakan untuk mengajukan pertanyaan agar dapat menemukan sebuah informasi penting dalam teks eksplanasi. Di sini bacalah teks berikut dengan saksama. Silakan kalian baca, karena pada pembelajaran sebelumnya kalian mencari atau menemukan informasi penting dengan cara mendengarkan. Nah, sekarang di pembelajaran keempat ini kalian mencari informasi penting, salah satunya dengan membaca sungguh-sungguh. Silakan kalian baca teks yang sudah Bu Novi ketik, 3 paragraf ini. Silakan kalian baca dengan sungguh-sungguh. Setelah kalian baca dengan sungguh-sungguh atau dengan saksama, ada pertanyaan yang akan Bu Novi ajukan. Nah, di sini ada 2 pertanyaan menggunakan kata tanya bagaimana dan kapan. Ini sesuai dengan teks yang sudah teks sebelumnya yang sudah dibaca. Bagaimana cara menghemat energi? Kemudian, kapan seharusnya kita mematikan lampu di dalam ruangan? Nah, di sini baiknya Bu Novi telah menjawab. Jadi Bu Novi memberikan contoh di slide ini. Bu Novi memberikan contoh.
Contoh mengajukan pertanyaan menggunakan kata tanya dan menjawab pertanyaannya. Nah, perhatikan nomor 1, bagaimana cara menghemat energi? Jawabannya adalah dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemakaian energi secara setinggi mungkin. Jadi pemakaian energi apabila kita perlukan tidak apa-apa sesuai dengan penggunaan. Nah, itu cara menghemat energi, meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya. Pertanyaan kedua, kapan seharusnya kita mematikan lampu di dalam ruangan? Jawabannya, ketika pencahayaan dalam ruangan dirasa cukup. Jelas ya kalau ini. Contohnya seperti di rumah ada cahaya matahari masuk pada pagi atau pagi hingga sore hari ya, sebelum matahari terbenam. Nah, dia dirasa cukup, itu tidak perlu dirasa ruangan itu cukup pencahayaan, itu tidak perlu menggunakan lampu lagi ya. Jadi cukuplah cahaya matahari yang menyinari. Oke? Muatan PPKN kompetensi dasar 3.3 dan 4.3 yaitu menghormati dan menghargai keberagaman kegiatan ekonomi. Kita harus bersikap bijak terhadap keberagaman usaha ekonomi yang ada di sekitar. Jika orang lain memiliki usaha ekonomi yang berbeda, kita harus tetap saling menghormati dan menghargainya. Menghormati dan menghargai usaha orang lain merupakan salah satu upaya mendukung keberhasilan perekonomian bangsa. Karena usaha ekonomi yang berhasil turut memperkuat perekonomian bangsa sehingga kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan. Ini sudah jelas. Indonesia adalah negara yang toleransinya tinggi atau tenggang rasanya juga tinggi. Nah, menghormati dan menghargai itu sudah pasti harus ada di benak masyarakat Indonesia. Karena itu sebuah keragaman juga ya, untuk menghormati dan menghargai keragaman. Karena Indonesia tuh negaranya yang beragam, suku, bangsa, budaya, agama itu beragam. Jadi kita harus saling menghormati dan menghargai. Nah, di sini berhubungan dengan keragaman kegiatan ekonomi. Contohnya, jika teman kalian orang tuanya kegiatan ekonomi berbeda dengan usaha ekonominya berbeda dengan kalian atau orang tua kalian, ya kita tetap harus menghargai dan menghormati. Jangan sampai tidak menghormati dan tidak menghargai ya. Jadi walaupun berbeda tetap harus kita hormati dan hargai. Nah, sikap menghormati dan menghargai usaha orang lain juga merupakan salah satu untuk mendukung keberhasilan perekonomian bangsa. Ketika perekonomian bangsa ini berhasil, nah ini juga berdampak positif untuk masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat juga dapat ditingkatkan. Ya, ini juga membantu dalam bidang perekonomian bangsa. Oke, baiklah, sekian materi penjelasan yang Bu Novi sampaikan. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Pasti akan Bu Novi jawab. Kalian di rumah tetap semangat, tetap belajar, tetap semangat belajar walaupun di rumah. Tetap jaga kesehatan juga. Semoga kita bisa bertemu dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah ya. Semoga COVID-nya cepat selesai, cepat hilang, cepat musnah dari muka bumi ini. Kurang dan lebihnya Bu Novi mohon maaf.
Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar terus anak-anak hebatku.